كرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Semoga pemirsa di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi Anda yang sedang sakit, semoga diberikan kesehatan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya, Mutia Rifa, dalam acara kesayangan kita, Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa, pada hari ini kita juga kehadiran narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita dan di samping Muti. Tentunya kita sambut narasumber kita yaitu Ustadz Beben Mubarak. Baik, kita sapa pemirsa ya terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Beben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat dan afiat insyaallah. Keluarga juga sehat ya Ustadz ya tentunya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa dan Ustadz juga, kita juga kehadiran Umi Majelis Taklim yang sudah hadir di tengah-tengah studio. Seperti biasa kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya hari ini. Apa kabar nih? Tentunya baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Majelis Taklim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, para pemirsa, kami dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Kelapa Gading Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang sudah biasa hadir di sini tentunya ya Ibu ya. Nah, insya Allah di sini Umi sudah semangat untuk mengaji dan semoga pemirsa di rumah semangat untuk mengaji. Pada hari ini kita akan membahas suatu tema yaitu stop gibah. Gibah merupakan menceritakan aib orang lain dan tadi sudah saya bacakan surat Al-Hujurat tepatnya ayat 12. Di situ diceritakan ketika kita menceritakan aib orang lain, kita seperti memakan daging saudara kita sendiri. Apakah kita mau dan apakah kita termasuk orang yang suka gibah? Langsung saja kita tanya ke Ustadz, apa makna gibah sebenarnya? Pak Ustadz Beben, bagaimana nih makna gibah sebenarnya? Sebelum menjawab mungkin sapa terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah, silakan. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatu iman, ibu-ibu yang ada di studio INTV yang berbahagia, dan ikhwatu iman, para pemirsa yang budiman, dalam acara curhatan hati ini insya Allah kita pada hari ini akan membahas tentang masalah gibah tadi. Iya, ikhwatu iman sekalian, gibah merupakan sesuatu dosa yang sangat tercela. Dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, gibah itu termasuk dosa besar. Begitu mudahnya orang berbuat gibah, ternyata orang belum tahu hal yang demikian merupakan dosa. Dosa di antara dosa-dosa yang besar. Gibah kalau kita sering mengartikan sekarang ngegosip orang sekarang itu ya Bu ya. Ngegosip itu enak, tidak terasa, tapi luar biasa.
Ternyata setan begitu mudah memasuki hati manusia untuk menjerumuskan dia sehingga dia tercela di dunia dan di akhirat. Apalagi seiring dengan sekarang banyak acara-acara TV yang lebih kepada membuka pribadi seseorang, bahkan membukanya itu aibnya, bukan sesuatu yang baiknya. Mungkin ada yang baiknya, tapi aibnya lebih banyak lagi. Ya, acara-acara TV dalam infotainment dan sebagainya, nauzubillahi min dzalik. Bahkan kemarin para ulama dan ormas-ormas Islam ada yang memfatwakan tentang ghibah itu hukumnya haram. Maka dalam Islam, bagaimana ghibah itu tadi sudah dibacakan ayat suci Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Allah mencatat dengan kalimat wala yaghtabu ba'dukum ba'dan. Artinya tidak boleh kalian menggunjing seseorang dengan dasar kebencian kepada orang itu. Sampai Allah memisilkan bagaimana ghibah itu tercelanya. Allah mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi mayitam fakarihtumu. Nauzubillahi min dzalik. Apakah kamu suka memakan daging saudara kamu sendiri? Artinya tidak mungkin, itu menjijikkan buat kita. Memakan daging saudara muslim sama juga seseorang ketika bergibah bagaikan memakan daging saudara kita sendiri. Itu sangat tercela. Maka ikhwat iman sekalian, ketika orang menggibah seseorang karena dasar kebencian kepada orang itu, yang satu berbicara A, datang yang B, ditambah lagi, nauzubillah min dzalik. Maka ikhwat iman sekalian, para sahabat itu di depan Rasulullah SAW ketika Rasulullah sedang berkumpul, Rasulullah langsung bertanya kepada para sahabat. Kata Nabi, atadruna mal ghibah. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Atadruna mal ghibah. Para sahabat semuanya terdiam. Kemudian ada sahabat yang menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi, kalian tahu nggak apa yang disebut dengan ghibah? Para sahabat terdiam, ada sahabat yang bertanya, bukan bertanya, menjawab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, yang disebut ghibah itu kata Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu membicarakan, kamu menyampaikan sesuatu yang jelek, artinya menceritakan kejelekan saudara kamu sendiri dan kamu benci kepada orang itu. Ya, kemudian sahabat bertanya lagi. Kila aparu'aita ingkana fi ahi ma'akulu. Ya Rasulullah, bagaimana? Apa yang disebutkan itu ternyata kejelekannya ada pada orang itu. Jadi orang ini menjelekkan si A dan ternyata kejelekannya ada di si A itu. Kata Nabi, faqala ingkana fi ahi ma taqulu faqadig tabtahu. Fa'in lam takun tarau, dan apabila ada dalam diri saudara kamu sendiri, maka kamu sudah menggibahnya. Dan apabila tidak ada yang kamu jelekkan dalam diri saudara kamu itu, berarti kamu sudah memfitnah dan berdusta kepada dia. Jadi Ibu, menceritakan kejelekan orang lain, ada kejelekannya disebut ghibah. Menceritakan kejelekan orang lain, tidak ada kejelekannya disebut fitnah. Mau pilih yang mana? Enggak, dua-duanya. Ini dua-duanya sungguh tercela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, dua-duanya ini pemicu permusuhan. Dua-duanya ini pemicu seseorang untuk menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Dan tentunya akhlak yang tercela ya Ustadz ya. Dan kita juga tidak patut untuk mencontohkan. Makanya kita harus stop gini pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas tema kita yaitu Stop Ghibah oleh Ustadz Beben Mubarak. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon interaktif, Anda dapat menghubungi ke nomor 021-630-7303 atau SMS interaktif yang nanti di akhir segmen saya akan bacakan SMS ke nomor 0857-81752616. Sesaat lagi kami akan kembali tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencerahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, tema kita pada hari ini yaitu Stop Gibah. Tadi Ustadz sudah menjelaskan ya bagaimana makna gibah sebenarnya, dan sudah dijelaskan penuh tadi di Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, dan Ustadz menambahkan dengan dalil hadis tadi ya. Sudah dijelaskan. Nah, Umi-umi di sini diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz, serta pemirsa di rumah diberikan kesempatan untuk bertanya ke nomor 0216307303. Kami mengundang dan menunggu Anda pemirsa. Sok silakan Umi yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menghadapi orang yang sudah katakanlah mendolimin tadi itu ya. Sudah kita sabar, namun masih tetap didolimin lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Ya. Para pemirsa Curahan Kolbu yang berbahagia. Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau kata orang kan sabar itu ada batasnya katanya Bu ya. Iya, tapi buat kita sabar itu justru semakin di dalam hati, semakin dia tajam memahami karakter seseorang yang berbuat zolim kepada kita. Maka Allah menyebutkan orang yang demikian itu disebut ibadur rahman dalam Al-Quran. Ya, maka dalam Al-Quran Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Masya Allah, ini jawaban buat kita. Jadi orang-orang yang disebut ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, itu orang-orang yang hidup di muka bumi ini selalu rendah hati. Dan yang kedua, wa idza khatabahumul jahilun, apabila ada orang-orang yang jahil, yang buruk, mengejek kepada kita, memfitnah kepada kita, berbuat ghibah kepada kita, qalu, mereka berkata, apa katanya tadi? Salam. Insya Allah saya tidak seperti itu seperti yang Ibu katakan. Artinya apa? Ini kan terlontar dari hati yang sangat dalam, sabar, memahami siapa orang yang berbicara itu. Sehingga nikmat bukan main. Kalau orang sudah tertanam jiwa-jiwa ibadur rahman, di dunia ini tidak akan terkecoh dengan orang berbuat apapun. Seperti itu Ibu Satira ya. Sudah terjawab, insya Allah. Siap. Nah, sudah ada pemirsa di rumah nih Ustadz ya, yang ingin bertanya kepada Ustadz, langsung saja kita angkat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Arban. Pak Akbar di mana? Arban di Depok. Pak Arban di Depok. Nah, silakan Pak Arban. Iya. Begini saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya, mungkin di luar tema Pak Ustadz ya. Iya. Soal itu usul itu ya. Itu sunnah kan ya hukumnya. Itu sunnah siapa ya? Terus yang kedua, tahlilan ini Ustaz. Iya. Ya, tahlilan ini kan dari zaman Rasul sampai ke Imam Syafi'i tidak pernah dilakukan ya. Iya. Iya Pak. Nah itu kan kalau menurut para ulama kan kata ada bagusnya ya. Iya. Iya Pak. Kalau memang benar bagus, kenapa Rasulullah tidak mengerjakan? Baik. Dan sampai Imam Syafi'i pun tidak mengerjakannya gitu. Oke, sudah tertangkap nih pertanyaannya Bapak. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Ada 2 pertanyaan ya Bu. Oke, ada lagi Bapak? Kita boleh nggak? Oke, silakan. Satu lagi. Percepat Bapak, silakan. Nah ini saya minta diterangkan soal ini tentang firman Allah di surat Al-Jasiyah ayat 15 itu. Al-Ghasiyah? Al-Jasiyah. Al-Ghasiyah. Al-Ghasiyah. 15. Oke. Ya, tentang apa Pak? Halo? Tentang yang ini amal barang siapa yang mengerjakan amal soleh, Ya. Terus?
maka untuk dirinya sendiri. Iya. Oke. Ya, itu saja Bapak pertanyaan. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, Iya. Ya. maka akan menimpa dirinya sendiri. Oke, Iya. sudah tertangkap Bapak pertanyaannya. Terima kasih Bapak. terima kasih, Pak. Tadi cerita. Bagaimana kalau Pak transfer? Oke. Ya, terima kasih Bapak ya. Ya, terima kasih Pak Arba ya tadi ya. Iya. Ya, Pak Arba di Depok ya. Bapak mengenai hal-hal seperti yang tadi, itu ada ikhtilaf di para ulama mengenai pertama usoli tadi, yang kedua tentang tahlilan ya. Memang kalau kita mau berbicara tentang Islam, sumbernya itu ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama itu ada dalilnya dari Al-Quran, selama itu ada dalilnya dari hadis yang sahih, maka ketika kita mengamalkan dalam ibadah itu harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang usoli itu ada dalilnya, silahkan diamalkan. Kalaupun tidak ada, jelas itu bukan daripada ajaran Rasulullah SAW. Sehingga para ulama kan berbeda pendapat. Sehingga ketika kita berbeda pendapat, hanya satu dalam Al-Quran. Fa in tanajatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika di antara kalian ada yang berbeda pendapat mengenai akidah, mengenai ibadah, tentang segala macam nilai kehidupan yang ada di dalam kehidupan, di antaranya Islam, farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan pendapat dan kajiannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan menurut pendapat kiai saya, pendapat ini dan pendapat ini. Kalau memang itu pendapatnya kepada Al-Quran, itu yang lebih asohah. Ya Pak, jadi perlu kita kajian kembali. Insya Allah kalau kita kembali kepada Quran dan Sunnah, kita akan menemukan yang terbaik. Maka tadi Bapak ketika berbicara ibadah, bukan masalah bagus dan tidaknya ibadah itu. Bukan masalah banyak dan sedikitnya. Tapi masalahnya benar atau salah menurut Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu yang pertama dan yang kedua. Kemudian mengenai apa tadi? Tentang ibadah ya, tentang kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan. Betul Pak. Ya, dalam Al-Quran, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Kalau seseorang berbuat sesuatu kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Kalau dia berbuat satu kejahatan, dia juga akan menuai daripada dosa dan kemaksiatan. La wijrotu wijro ukhra. Tidak ada yang namanya tadi transfer pahala gitu kan. Tidak ada. Kecuali yang bisa memberikan nilai keutamaan itu adalah dalam Al-Quran. Di dalam hadis. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Apabila meninggal anak Adam, terputuslah seluruh amal-amalnya. Illa min salasin. Kecuali yang tiga. Yang pertama, sadaqatun jariyatun. Sedekah amal jariyah. Yang kedua, waladun salihun, anak yang solih yang mendoakan kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Bapak sudah meninggal, ilmunya tetap mengalir kepada kita. Insya Allah itu Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga terjawab ya Bapak ya. Nah, sudah ada lagi nih yang masuk penelpon kedua. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Iya, dengan siapa di mana Ibu? Lilis Tangerang. Bu Lilis di Lilis Tangerang. Tangerang. Iya, Oke, silakan, langsung Ibu. saja pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Lilis. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya Allah, udah lama ini baru nyambung Pak Ustadz. Oh, alhamdulillah. Ya, insya Allah hatinya selalu nyambung kita ya Bu. Silakan Ya. Ibu Lilis pertanyaannya. Ya. Ya, begini Pak Ustadz, saya mau nanya. Gimana nih, saya kan sering baca Al-Quran setiap habis sholat. Ya. Terus kan saya nggak tahu maknanya. Terus gimana itu Pak Ustadz? Iya. Ya, ada lagi Ibu? Ya, ada lagi nih, satu lagi nih. Saya kan punya usaha di depan rumah. Iya. Terus? Terus doa-doa apa ya Pak Ustadz supaya lancar gitu usaha saya? Baik. Ya, itu saja Ibu ya. Bu Lilis. Iya.
Oke, Ya, terima segitu aja ya Pak kasih. Ustadz. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Lilis di Tangerang. Ya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Ya, Ustaz Ibu Lilis ya? di Tangerang ya. Ya, Ibu pertanyaan yang pertama, insya Allah Ibu ya. Jadi Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi seseorang ketika sudah membaca Al-Quran dengan tartil, itu ada punya kenikmatan tersendiri. Jangankan ibu membacanya tartil, baru mendengar ayat suci Al-Quran. Kalau Allah sudah berikan hidayah kepada kita, betapa nikmatnya Al-Quran sejuk di hati. Ya, kemudian kalau ibu tadi, saya sering membaca Al-Quran, tetapi maknanya Nggak tahu. nggak Ustaz. tahu Bu. Insya Allah ibu ya, Al-Quran perlu kita baca, itu ibu sudah naik ke tingkatan pertama. Nanti ibu pahami dengan cara membaca terjemahnya. Kemudian ibu juga harus taklim. Kenapa? Ada pengajian, ada taklim di mana-mana, ada daurah, ikut. Insya Allah, Allah akan memberikan hidayah kepada kita semua. Ibu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai doa-doa ya. Agar dilancarkan. Ya, dilancarkan usahanya. gitu ya. Insya Allah, kalau doa khusus sih ibu nggak ada ya. Tetapi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita, kalau ibu pingin laris gitu ya, laku. Sampai Allah itu memberitahukan kepada kita. Tapi kenapa kok yang laris orang-orang luar Islam gitu ya? Padahal di kitab-kitab mereka nggak ada. Ternyata mereka sudah ngamalin gitu kan. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal adulukum ala tijaratin tunzikum min adzabillah. Apakah kalian, kata Allah ini Bu, apakah kalian aku ingin tunjukkan, Allah akan tunjukkan kepada kita perdagangan yang akan menguntungkan kamu dunia dan akhirat. Masya Allah ya, ini dunia akhirat keuntungannya itu. Ya, ternyata Allah cuma mengatakan tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Coba bisa bayangkan. Kenapa harus beriman kepada hari akhir? Kepada Allah dulu. Karena semua rizki itu datangnya dari Allah. Wal yaumil akhir, karena semua yang kita dapatkan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Itu kan luar Jadi intinya biasa. kita harus beriman ya Ustaz. Betul, Ya? beriman kepada Allah, yang ngatur itu semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin Ibu ya, Bu Lilis. Wallahu a'lam bishawab. Semoga terjawab ya. Ada lagi ketiga nih Ustaz, nampaknya Ya. banyak sekali pemirsa yang ingin bertanya. Halo, Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Paryo di Binong. Iya, Pak Paryo di Pak Paryo Cibinong. ya. Langsung saja Bapak pertanyaannya, silahkan. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya Pak Ustadz. Ya. Ini di saat menjelang puasa, Ya. jelang Ramadan, ini Iya. kan ada daerah yang ada acara istilahnya nyadran. Ya. Ya, Ya. nyadran itu diarah ke Bali Yadran. ke makam lah ya. Ya. Terus membawa makanan-makanan untuk sesaji, dan itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Kan kita kalau dibagi gimana itu makanan yang dari sesaji itu Pak Ustadz? Ya. Baik, Cuma itu itu saja pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Paryo. Ustaz akan Ya, menjawab nih. terima kasih Pak Paryo ya. Ya, mengenai ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk terutama menghadapi bulan suci Ramadan itu di kita ini selalu ada yang disebut dengan datang ke kuburan gitu ya, nyekar dan sebagainya, bahkan minta izin dan sebagainya. Ya, padahal ziarah kubur itu tidak ada satupun ditentukan waktunya. Apakah sebelum Ramadan atau setelah Idul Fitri gitu kan. Akhirnya di mana-mana macet kan di kuburan itu kan. Ya, padahal untuk ziarah kubur itu kita tidak ditentukan dalam hadis apapun untuk kita ziarahnya. Kapan aja silahkan. Karena ziarah kubur itu cuma dua faidahnya buat kita. Yang diperintahkan pertama untuk mengingatkan kepada kematian. Yang kedua untuk mendoakan orang yang ada dalam kubur itu. Berarti kapan saja, tidak mesti ketika mau Ramadan atau setelah Idul Fitri gitu kan. Nah, kemudian hari raya, bukan hari raya, acara-acara upacara hal-hal yang demikian
Ya, kalau memang itu budaya, tidak diartikan agama, itu tidak menjadi masalah kalau memang itu tidak ada keyakinan dari agama yang lain tetapi masuk ke dalam ajaran Islam. Ya, makanya dalam Islam itu ada yang disebut tasabuh. Tasabuh itu mengumpamakan atau menyerupai suatu nilai ibadah padahal bukan ibadah tapi itu budaya gitu, Bu. Ya, jadi hal-hal yang demikian tuh uruf yang memang tidak bertentangan dengan agama, ya silakan saja. Uruf itu budaya atau adat istiadat. Seperti orang sholat pakai jas, sholat pakai topi maaf, kalau ini belangkon gitu ya. Kan zaman Nabi nggak ada sholat pakai belangkon. Itu uruf yang tidak menjadikan nilai keyakinan dan hal-hal yang dilarang, silahkan. Tetapi kalau memang ada upacara, tata cara yang berkenaan dari keyakinan agama yang lain masuk ke dalam agama Islam, nah ini jelas yang disebut tasabuh dalam Islam itu. Sehingga insya Allah kalau kita mengkaji nilai-nilai akidah dan ibadah, Islam itu sangat hitam putih. Maka dalam Al-Quran, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abatum wala antum abiduna ma a'bud lakum. Nah, itu bahasanya kan jelas ya. Jadi kalau memang ada keyakinan dari agama yang lain, maka itu bukan daripada Islam. Tapi kalau sebagai budaya, adat, silakan saja selama itu tidak bertentangan dengan akidah Islam. Baik. Wallahu a'lam bishawab, Ibu Pak. Ya. Terima kasih para pemirsa yang sudah bergabung dalam layanan telepon interaktif pada hari ini. Terima kasih juga Bu Satria tadi sudah bertanya pada hari ini. Nah pemirsa, kita harus break terlebih dahulu. Setelah ini kami akan kembali, akan membacakan SMS pemirsa yang sudah masuk. Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0857 81752616. Nah, tetap bersama kami di Cerahan Kolbu. Di sini kita mencerahkan isi hati, insya Allah tenang. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pada hari ini, dan pada segmen ini kita sudah berada di segmen akhir nih ibu-ibu pemirsa di rumah kita. Saatnya membacakan SMS dari pemirsa di rumah yang sudah masuk pada hari ini. Saya bacakan ya Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Yati di Tasikmalaya ingin bertanya nih, bagaimana sih seorang muslim terhindar dari hal-hal yang gibah dan tidak terfokus dengan hal-hal kejelekan orang lain? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Yati ya. Jadi Ibu, fitrah manusia itu kan senangnya mencari kejelekan, kesalahan orang lain. Tuh. Padahal Rasulullah SAW itu di dalam sebuah hadis menyampaikan, manusia yang akan selamat dunia akhirat itu kata Nabi, tuba liman syagolahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah seseorang yang dirinya itu sibuk mencari kejelekan aib dirinya sendiri daripada memperhatikan aib orang lain. Padahal kita tahu bahwa orang yang demikian ini orang akan bahagia. Orang yang demikian itu orang yang begitu damai hatinya dan tenang. Tapi kenapa ada manusia yang selalu sibuk mencari kejelekan orang lain? Saya kira neraka gak ada isinya kalau begitu ya Bu ya. Ya, artinya Ibu dan Bapak sekalian bahwa sebaik-baiknya seorang pribadi muslim, ketika kita melihat kejelekan orang lain begitu besar banyak sekali, seolah-olah dirinya tidak pernah berbuat salah. Maka kata Imam Nawawi mengatakan orang yang demikian itu orang yang jiwanya sakit. Kenapa? Karena dia selalu melihat ke depan, ke orang lain, padahal dirinya sendiri itu banyak kesalahan dan kealpaannya. Baik. Ya, itu mungkin. Ya, semoga terjawab ya Bu Yati di Tasikmalaya. Ada lagi nih Pak Ustadz. Assalamualaikum, saya hamba Allah Ibu Bogor mau bertanya, tapi di luar tema nih. Bila seseorang melakukan zina dan dia ingin bertaubat, apakah taubatnya akan diterima Allah? Makasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Ya, terima kasih Ibu ya. Allah itu maha ghafurur rahim. Allah maha pengampun, maha pemaaf.
dosa sebesar apapun, kalau kita betul-betul taubatan nasuha, Allah akan mengampuni, Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang kita perbuat. Ya, jadi waktu iman sekalian, Allah itu memberikan kepada kita kesempatan hidup, kesempatan sehat setelah kita berbuat dosa dan kemaksiatan untuk memperbaiki dengan pentobatan itu sendiri. Insya Allah, Allah akan mengampuni dosa apapun yang kita perbuat. Kalau hati kita bersih dengan taubatan nasuha, tidak akan mengulangi lagi dosa yang kita perbuat. Baik. Semoga terjawab ya. Banyak sekali SMS yang sudah masuk pada hari ini. Namun sudah saatnya Ustadz, kita berada di ujung acara. Ustadz menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa. Silahkan Pak Ustadz. Ya, terima kasih ikhwat iman sekalian, para pemirsa Curhatan Kolbu yang berbahagia. Alhamdulillah di penghujung ini saya tadi menyampaikan tentang dosa ghibah, dan itu merupakan dosa minal kabair, dosa yang besar, dikarenakan ghibah itu jelas-jelas Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa seperti memakan bangkai saudara kamu sendiri. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau Isra dan Mi'raj, diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha, ketika turun beliau melihat ada orang yang punya kuku baja, kemudian kukunya tersebut mencakar-cakar muka dan perutnya, dan seluruh isi perutnya itu keluar. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Kata Jibril, "Mereka itu adalah orang-orang yang selalu menggibah, sibuk mencari kejelekan orang lain." Maka Muhammad, sampaikan kepada umatmu, jangan kau sibukkan umatmu itu mencari kesalahan orang lain, tapi sibukkanlah kita dengan mencari kekurangan, kesalahan diri kita sendiri, yang insya Allah kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu mungkin ikhwati mas sekalian, pada hari ini Allah memberikan kesempatan buat kita untuk kita sama-sama mengkaji. Maka untuk itu mari kita sama-sama memohon kepada Allah keselamatan dan kesehatan. Dan mari kita tutup majlis ini dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa asyhadu alla ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga Umi Majelis Taklim yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih juga pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan curahan kolbu dari awal sampai akhir. Semoga pada hari ini kita mendapat hikmah pada pelajaran hari ini Stop Ghibah, dan kita pada saat ini bermuhasabah diri tentunya ya, dan tentunya menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap saksikan curahan kolbu dari hari Senin sampai Jumat di jam yang sama. Saya Mutiara Rifah, Ustadz Beben Mubarak MA beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.